Ini orang ekonomi ngajak refleksi orang teknik. Ya nggak apa-apa Pak, kan mata kuliahnya agama. Oh iya ya, nggak apa-apa, karena mata kuliahnya agama. Tapi kalau mata kuliahnya sama-sama mata kuliah kejuruannya ya nggak nyambung kan gitu kan. Nah, ajaklah teman sejawat untuk meninjau kembali atas tindakan yang telah Anda lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, fokusnya itu keterampilan mengajarnya perlu dilihat. Bila perlu dikatakan gini, coba deh kamu besok ngajar ya, aku tak ngintip dari jendela. Kan gitu kan, aku tak ngintip dari jendela. Jangan-jangan kamu ngajar itu enjoy sendiri. Nah kan gitu ya, kalau orang Medan bilangnya sur sendiri ya. Jadi dia ngajar, dia menikmati, dia hebat, tapi dia hanya hebat, dia merasa sendiri aja gitu ya. Nah terus itu yang dikatakan, jadi keterampilan mengajar, diintip itu. Oh gitu, bagus, ternyata hebat kamu kan gitu kan. Tapi nggak usah langsung diteriak, kamu hebat gitu nggak. Nah, terus dilihat metodenya. Nah, diamatin ini, ya, strateginya, modelnya, terus aturan main yang diterapkan dalam kelas, ternyata masalahnya di situ. Kamu itu bikin aturan mainnya itu terlalu berat, tidak manusiawi. Jadi di dalam perkuliahan mahasiswa itu cuma berpikir, aduh aturan main kayak gini kapan siapa? Jadi mereka tidak konsentrasi, misalnya seperti itu. Ini gunanya kita berkolaborasi karena ada teman sejawat yang kita sertakan untuk melakukan refleksi. Sebab kalau kita sendiri, nah bila perlu bisa lebih jauh. Artinya gini, kalau Bapak dan Ibu misalnya juga kurang puas dengan teman sejawat, itu bisa memanggil mahasiswa. Mahasiswa kita, kemudian kita undang, tapi ngundangnya jangan diplototin ya. Jangan diplototin, diundang, diajak berkomunikasi baik-baik. Misalnya, Dek, sini. Bapak itu sebetulnya masih ragu waktu ngajar kamu kemarin. Tapi saya sebetulnya ingin lebih tahu, lebih jauh bagaimana respon dari teman-temanmu terhadap pola-pola pembelajaran yang Bapak lakukan. Diajak ngobrol-ngobrol. Ininya, oh bagus Pak, dia bilang. Nah cuman ini, kalau kita minta masukan waktu dikatakan cuman ini, jangan didebat. Kalau didebat pasti dia akan melakukan pembenaran. Kenapa dia setengah takut? Oh cuman ini. Ya, terima kasih. Panggil satu lagi. Minimal 3. Ya. Kalau melibatkan mahasiswa minimal 3. Sebab nanti kalau ternyata mahasiswa kedua, ternyata bukan itu. Ternyata yang lain. Nah, sementara untuk yang disebutkan si A tadi, bagi si B nggak ada masalah. Kan gitu kan? Jangan nanti kita main om pimpa jadinya. Nah, kalau 3 orang, maka kita akan melihat, ada nggak kecenderungan orang ketiga ini cenderung kepada si A atau cenderung kepada si B. Kalau cenderung kepada si B, maka permasalahan yang utama adalah apa yang dikemukakan si B. Dengan tidak menutup kemungkinan masalah si A juga akan dipertimbangkan. Ini gunanya untuk menempatkan prioritas masalah. Jadi masalah itu kita susun nanti di dalam skala prioritas. Karena waktu kita menemukan di dalam satu perkuliahan ada 5 masalah, nggak mungkin 5 masalah itu langsung kita pecahkan sekaligus. Nggak mungkin, pemecahan masalah itu dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu yang namanya penelitian tindakan kelas itu bersifat longitudinal. Itu diperbaikin. Nah, nanti semester berikutnya saya perbaikin 2 lagi. Sehingga dalam 3 semester sudah kelihatan secara utuh apa yang akan menjadi model untuk mata kuliah yang akan kita kembangkan. Itu ya, itu kalau kita melakukan refleksi. Nah, proses PTK dimulai dari ide menginginkan adanya perubahan dan perbaikan pembelajaran di kelas.
kemudian keputusan tentang letak dampak adanya tindakan, kemudian ketiga memperhatikan proses dasar PTK mulai dari perencanaan tindakan, observasi dan refleksi. Jadi apapun yang kita bicarakan sesungguhnya kembali kepada diri Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu menginginkan ada perubahan dalam situasi pembelajaran atau dalam kondisi pembelajaran yang Bapak dan Ibu kelola sekarang atau tidak? Jadi ujung-ujungnya kembali ke kita. Kalau Bapak dan Ibu mengatakan enggak perlu, ya enggak ada gunanya kita melakukan PTK. Ya, ngapain? Oh, dia bilang enggak perlu, dia bilang ya enggak usah. Jadi ini ujung-ujungnya kembali ke kita, mau atau tidak. Ya kalau nggak mau ya jangan dipaksa, kalau dipaksa ya pasti nggak ada ininya. Hasilnya rekayasa. Jadi PTK ini jangan sampai hasil yang kita peroleh itu adalah rekayasa. Kalau rekayasa, apa yang kita hasilkan itu tidak akan mampu untuk melakukan perubahan-perubahan. Jadi kembali, memang di sini adalah kejujuran. Kejujuran. Wong ini tidak ada intervensi macam-macam kok. Seandainya kita gagal melakukan PTK dan sekali ini gagal, besok gagal, itu juga nggak ada intervensi. Karena ini adalah kejujuran, ketulusan, keinginan ingin berubah dari kondisi statis yang ada selama ini. Makanya PTK itu tidak ditawarkan ke orang lain. PTK itu ditawarkan hanya kepada guru-guru dan dosen. Yang tadi, guru-guru dan dosen yang ingin mendapatkan dinamika perubahan dalam perkuliahannya. Nah itu ya. Ini sebetulnya gambarnya jelek ya. Saya ambil yang ini aja lah, gambar yang agak bagus ini cuman putih ini. Ya, ini nih. Nah, itu saya tuh bikin gambar yang gitu itu ternyata kalau pakai ini gampang. Itu kan sebetulnya nggak ada putusnya itu. Siklus 1 ya sampai di sini. Ya. Terus masuk lagi. Siklus 2. Nah, yang sering menjadi pertanyaan gini. Ini kondisi di lapangan ya. Kondisi di lapangan. Ini kadang kalau kita itu, saya nggak tahu kalau di sini Bu mahasiswa kan nggak ada yang pakai PTK ya. Karena bukan mahasiswanya kan rata-rata bukan orang-orang yang berkecimpung di keguruan ya. Nah, kalau di tempat kami itu mahasiswa kami itu ada yang bakal calon guru. Dan bahkan ada yang sudah guru, kemudian dia itu membuat skripsinya itu PTK. Hampir tidak pernah terjadi satu siklus itu tujuannya tercapai. Seandainya satu siklus tujuannya langsung tercapai, sesungguhnya mata kuliah itu atau mata pelajaran yang dilakukan PTK-nya itu nggak ada masalah. Jadi itu ya, jadi jangan kita itu mencoba-coba membangun masalah yang sesungguhnya bukan masalah. Kok satu kali tindakan kok oke, bahkan melampaui target yang diharapkan. Ini itu artinya kejelian kita waktu berangkat ya dari awal sini ini enggak jeli. Enggak jeli ngelihatnya kan gitu kan. Nah, jadi waktu kita melihatnya itu jangan sampai kita sudah membuang energi ya kemudian tidak berdampak kepada perubahan. Wah kebetulan ini dari tidak pernah mereka terus tiba-tiba. Nah, yang mungkin startnya mungkin waktu diadakan pretest mungkin tidak terlalu jauh ya. Mungkin dari 7 ke 7,5. Nah, jadi start awalnya pretestnya itu 7, kemudian targetnya 7,5. Ya kalau dari 7 ke 7,5 nggak usah pakai PTK lah. Capek kita, jangan-jangan itu tidak urusan PTK, itu hanya urusan keseriusan. Artinya coba lebih serius mensikapi apa yang sudah dilakukan sekarang, karena kenaikannya itu yang dituntut. Tapi kalau sekarang nilainya rata-rata 5, terus inginnya itu menjadi 7,5, itu memang satu proses yang harus dipertaruhkan. Itu boleh. Ini juga kita harus ngelihat. Jadi jangan capek
sebetulnya urusannya itu cuman urusan kita itu tidak serius. Kalau serius 7,5 dapat kok. Tidak masalah. Tapi kalau dari 5 ke 7,5 itu nggak ada simsalabim abrakadabra langsung 7,5. Berat. Nah, monggo Ibu. Yang satu itu untuk improvement, yang kedua adalah memunculkan metode pembelajaran inovatif. Berarti kalau tadinya kami berpikir begini, ketika kita berbicara tentang metode pembelajaran inovatif, berarti tidak harus di kelas-kelas yang bermasalah. Tetapi tingkat kelulusannya sudah lumayan baik, kemudian ingin memunculkan satu metode yang baru agar hasilnya menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah ini bagaimana tadi dengan statement tadi? Nah, sekarang kita ingin mendapatkan satu metode yang inovatif. Kita berangkat dari sebetulnya ketidakpuasan ya. Sebetulnya standar ketuntasan sudah dapat. Sudah ya? Sudah. Tapi ingin lebih. Itu kan ujung-ujungnya kan ingin lebih. Ingin lebih kan? Atau kita ingin mencari metode kolaboratif yang lain. Sehingga satu saat dosen itu ingin tahu juga ya, selain metode A bisa nggak kita menggunakan metode B? Monggo, tapi itu sasarannya udah beda. Ya, sasarannya sudah beda. Nah, kalau sasarannya itu kita mau melihat ekuivalen nggak? Atau jauh lebih baik nggak? Syukur-syukur ekuivalen dan jauh lebih baik. Monggo kalau itu bisa. Itu juga bisa kita gunakan di dalam PTK. Tetapi yang paling utama PTK itu kita berangkat dari masalah. Karena kalau yang sudah hebat terus hanya ingin mencari kepuasan batin tadi ya, itu 1-2 ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang ada hal yang seperti itu nggak apa-apa. Akhirnya nanti dia bisa menemukan kalau nggak bisa pakai metode A, pakai metode B juga apa. Nah paling nanti yang terjadi biasanya karakteristik antara metode A dan B itu ya suam-suam kuku lah, tidak terlalu kontras bedanya. Nah sayang, lebih baik kita dorong dulu adalah berangkat dari masalah untuk memecahkan masalah. Di samping itu ujungnya juga kita di akhirnya itu mendapatkan satu aspek inovatif. Hanya saja prosesnya mungkin agak panjang. Saya tadi ada ditanya sama tadi Pak ya, berapa tahun saya itu bisa berani membuat kesimpulan saya menggunakan strategi yang seperti itu. Saya bilang saya menggunakan itu mungkin 4-5 tahun saya melakukan satu proses penelitian itu. Sampai saya simpulkan saya akan menggunakan pendekatan